Penemuan jenazah seorang wanita, Nurmaliza, 29, mencuat ke publik, Selasa, 13 Mei 2025. Tempat kejadian perkara di Jalan Trans Kalimantan Palang Raya Pulang Pisau, Desa Garung, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Untuk diketahui, Nurmaliza meninggal dunia diduga menjadi korban pembunuhan dalam keadaan sedang hamil muda. Selain itu, diduga pelaku pembunuhan wanita bernama Nurmaliza telah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan melalui Kabid Humas, Kombes Pol Erlan Munaji. Informasi sementara pelaku sudah diamankan oleh tim dari Polda di Yogyakarta dan dititip di Polres Kulon Progo, jelasnya. Polisi bergerak cepat mengungkap kasus tersebut guna menemukan titik terang, serta mencari tahu motif tindakan keji terduga pelaku. Besok tim dari Ditreskrium Polda Kalteng akan melakukan penjemputan, kita tunggu hasilnya untuk kepastian setelah tim kembali dari Yogyakarta, tutur Kombes Pol Erlan Munaji. Hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengungkapkan inisial dari terduga pelaku pembunuhan wanita hamil tersebut. Namun, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan merupakan seorang pria berinisial AJ. Bahkan, berdasarkan informasi, AJ bekerja pada salah satu kafe yang ada di kota Palangkaraya. Pelarian AJ berhasil terendus oleh pihak kepolisian dan berhasil ditangkap usai tersangka tiba di Yogyakarta. Pada waktu yang berbeda, kuasa hukum mantan suami korban, Ade Putrawibawa memberikan keterangan terkait penangkapan terduga pelaku. Pasalnya, mantan suami korban, Reza diduga sempat disudutkan oleh berbagai pihak terkait kematian dari wanita bernama Nurmaliza. Kami sangat mengapresiasi kinerja kepolisian, baik itu Polsek Pahandut, Polres Pulang Pisau, Polresta Palangkaraya, dan Polda Kalteng, ungkapnya. Dirinya mengatakan pihaknya sudah mendapatkan informasi bahwa diduga tersangka pembunuhan sudah tertangkap. Penangkapan terhadap tersangka tentu menjadi kabar yang melegakan bagi klien kami. Hal tersebut bisa menepis tuduhan terhadap klien kami yang disudutkan, tegas kuasa hukum. Pihaknya pun mengucapkan turut berduka cita yang mendalam pada keluarga korban. Kami ucapkan apresiasi tinggi atas profesionalitas dan kerja cepat dari kepolisian dalam mengungkap pelaku pembunuhan korban, tutup Ade Putrawibawa. Terpisah, paman korban, Jahari menyebutkan, almarhumah sebelumnya sempat bekerja sebagai apoteker atau perawat. Namun, diungkapkan, saat ini korban lebih banyak berperan sebagai ibu rumah tangga. Ia mengaku tidak begitu mengetahui keseharian keponakannya. Karena, dikatakan, korban memang jarang berinteraksi setelah tidak tinggal bersama orang tuanya. Benar beliau berdomisili di Palangkaraya, tapi sudah lama tidak tinggal bersama orang tuanya di kawasan Flamboyan Bawah. Terakhir yang kami tahu, dia tinggal di Jalan Raja Wali, ujar Jahari, saat dikonfirmasi oleh tribunkalteng.com, Selasa, 13 Mei 2025. Almarhumah diketahui pernah membina rumah tangga selama sekitar 5 tahun dengan seorang pria berinisial R, tapi statusnya sudah bercerai. Dari pernikahan tersebut, pasangan itu dikaruniai 2 anak laki-laki. Namun, anak kedua mereka meninggal dunia saat masih berusia 7 bulan. Sekarang anak pertamanya, yang berusia sekitar 5 tahun, ikut kakeknya di Riau, keluarga dari pihak mantan suaminya, ungkapnya. Sedangkan, mantan suaminya masih bekerja di Palangkaraya, imbuhnya.